Semuanya mudah kalau energi kita itu tenang. Kunci sholawat dan loa, semakin tenang, semakin mudah terwujud hajat kita ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dahsyatnya sholawat ya. Karena sholawat itu bisa memberikan ketenangan, the power of ketenangan, atau kekuatan besar dari sebuah ketenangan ya. Karena di sini Allah itu sudah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang mau bersolawat. Karena Allah itu sudah berfirman ya di dalam Al-Quran itu yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi kalau teman-teman seandainya merasa menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah kesulitan ya, dan ada di kondisi yang mana kalian tuh lagi galau, sedih, rasakan ya, nggak perlu ditolak ya. Penting kita tuh segera mencari ketenangan, menstabilkan energi itu. Jangan sampai kita tuh terus melemah ya. Jangan sampai kita tuh ada di posisi tersebut. Kita harus ada di posisi stabilnya, yaitu lewat ketenangan. Bagaimana solusinya? Yaitu Allah kan sudah memberikan solusi ya, dengan cara berzikir kepada Allah, sehingga Allah itu akan memunculkan jiwa yang tenang, energi kita yang tenang ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan ya teman-teman, seperti kita itu dengan cara sholat, baca Al-Quran, baca sholawat, beristighfar, ataupun kita tarik nafas panjang dari hidung, kemudian kita keluarkan pelan-pelan, secara pelan-pelan dari mulut ya teman-teman. Terus kemudian kita tuh di tengah malam tuh bangun, yakni seperti kalau orang Jawa bilang itu semedi, kalau orang Barat itu bilangnya itu adalah meditasi ya. Kalau orang Indonesia ngomongnya itu ritual. Kalau orang Islam bilangnya itu adalah riyadhah ya teman-teman. Nah, kalau kita semakin bidzikrillah ya, jadi ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Dan buat diri kita yang selalu ingat sama Allah ya, selalu mengingat Allah itu seperti bacaan istighfar, sholawat, baca Al-Quran, sholat, ataupun zikir-zikir yang lain itu ya. Yang penting kita riyadhah, ataupun kita telepon orang tua atau minta doa pada orang tua itu ya, itu kayaknya kayak membuat kita tuh semakin bersyukur itu ya, semakin kita tuh ingat sama Allah. Nah, semakin kita tuh ingat sama Allah, hati kita tuh semakin tenang, dan disitulah kita tuh gampang mencari solusi ya teman-teman. Disitulah kita tuh bisa melewati, menstabilkan kesulitan kita, permasalahan kita. Kalau kita semakin ingat Allah, itu akan membuat kita tuh semakin tenang dan mendapatkan petunjuk Allah. Karena kita berusaha untuk melatih diri kita untuk selalu memfokuskan pada Allah, mengingat Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya teman-teman. Kalau kita sedang kebingungan, jangan bingung dengan masalah kita. Kita bisa mengkombinkan ya dengan cara kita itu mengingat Allah, dan juga dengan cara tarik nafas panjang lewat hidung, kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan lewat
mulut ya teman-teman, dan kita selalu membaca kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah ya teman-teman, dan disitulah kita akan menemukan titik terang. Apalagi kalau tengah malam atau di sepertiga malam kita bangun untuk melakukan riyadhah ya, menegakkan sholat, kita ingat Allah, kita mendekatkan diri pada Allah, kita mencari ketenangan dengan menyebut-nyebut asma Allah. Nah, disitulah hati kita nanti akan menjadi tenang ya teman-teman. Semakin kita mengingat Allah, disitulah Allah berikan jalan keluarnya ya teman-teman. Di sini aku itu hanya ngingetin teman-teman ya, kalau teman-teman itu adalah powerful banget. Dan di sini aku tuh hanya ngehealing teman-teman, membuka mata teman-teman, membuka mata batin teman-teman ya. Aku tuh hanya membuka spiritualnya teman-teman, supaya teman-teman tuh sadar kalau teman-teman tuh punya Allah. Gak ada yang lebih gede dari masalah daripada Allah ya. Sebesar apapun masalah anda ya, lebih besar Allah. Bilang sama masalah teman-teman kalau gini, masalah aku tuh punya Allah yang maha besar gitu ya. Bilang kalau masalah tuh nggak akan besar itu ya teman-teman. Bahasanya Allah tuh lebih besar daripada masalah teman-teman gitu ya. Ingat ya teman-teman, bahwasanya itu nggak akan ada kekuatan yang lebih besar ketika teman-teman tuh meminta pertolongan sama Allah. Nah, ketika kita meminta pertolongan sama Allah dengan cara berzikir pada Allah, membaca sholawat, terus kita menerapkan ilmu loa, kita scripting, afirmasi, bervisualisasi, nah itu juga kita terapkan. Semakin kita yakin ya, berpositif tinggi sama Allah ya, husnudon pada Allah, nah disitulah akan terjadi keajaiban itu datang pada kita ya teman-teman. Jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut sama manusia. Kita sama-sama makan nasi ya. Nah, ketika kita meminta pertolongan sama Allah, nggak ada pertolongan yang lebih kuat dibandingkan dengan keajaiban dari Allah ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh selalu ngajak teman-teman tuh selalu perbanyak baca sholawat ya. Kita beristighfar, baca sholawat untuk mengingat Allah ya. Terus baca Al-Quran, karena Al-Quran itu kalam Allah. Terus kita selalu berusaha untuk sholat tepat waktu, karena itu perintah Allah ya teman-teman. Nah, disitulah setiap kita punya masalah, jangan pikirkan masalahnya ya, tapi kita ingat Allah, kita berpikir pada Allah, kita baca sholawat karena Allah ya, kita selalu beribadah kepada Allah. Pokoknya kita selalu deketin Allah, kita pepet Allah, kita kencengin baca sholawat, kita geber sholawat untuk meminta pertolongan pada Allah ya teman-teman. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan keajaiban, mungkin berkat keajaiban sholawat ya teman-teman. Yuk kita baca sholawat teman-teman. Kalau lagi banyak masalah, geber sholawat untuk mengingat Allah. Semakin banyak kita baca sholawat, maka ampunan Allah itu datang pada kita, rahmat Allah itu turun pada kita. Nah, disinilah kenapa aku selalu mengajak teman-teman untuk selalu baca sholawat. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga keajaiban-keajaiban sholawat itu membuat kita semakin termotivasi ya teman-teman. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.